Perhatian, perhatian. PPKM FPL Detan Show akan hadir sesaat lagi. Stay tune. Welcome back guys to PPKM FPL, topik gue main FPL. Kita di edisi yang sekarang kedatangan tamu baru lagi ya. Ada Bung Rawindra nih, Papi Windra yang nyebutnya. Pak Windra mungkin bisa memperkenalkan diri sedikit nih, cerita sedikit gimana ketertarikannya Liga Inggris, dan kalau lihat dari backgroundnya kan udah ada Aubameyang nih ya. Jadi kita kedatangan another Arsenal fans gitu ya. So, go ahead Papi, cerita sedikit nih. Thank you nih buat undangannya teman-teman, papi-papi yang ada di sini nih. Jadi ya senang banget bisa bareng-bareng. Ya gue sama gue Rawindra Ditya, lo bisa panggil gue Windra. Ya lo lihat dari background gue emang fans Arsenal, Gunners istilahnya. Gue Gunners sejak Dennis Bergkamp pindah ke Arsenal, karena emang gue ikutin Dennis Bergkamp banget dari Ajax sampai ke Inter sampai ke Arsenal. Dan teman-teman, kita jadi malam ini seperti biasa kita akan mereview ya game week kemarin ya. Dan juga kita ada segmen sedikit baru, kita ngobrol-ngobrol sedikit di luar FPL yang mungkin ada singgungannya sedikit ya dengan Fantasy Premier League sebelum nanti kita masuk ke team planning ya. Oke, jadi gua sebenarnya kalau misalnya kalian pada ngikutin edisi yang sebelumnya ya, gue itu memang bikin wildcard ya, jadi mungkin sedikit reflect back tentang hasil wildcard gue gitu ya, biar gue bisa tunjukin dulu nih sedikit tentang tim gue ya. Bentar ya guys. Alright. Oke, not so bad sebenarnya kalau secara wildcard lah ya, bisa dibilang cukup gimana bisa bilang successful not so bad ini. Bro, jangan bilang not so bad lah bro. Gue kemarin sempat ngomong sama sama si Papi Data kita gitu setelah selesai kita recording. Gue bilang gue kayaknya bakal mainnya pakai 5-2-3 dan gak pernah kayak gue main FPL pakai 5-2-3. Awalnya 5-3-2 ya kan, tapi Rafinha udah ditebak kayaknya nggak main, nggak main bener, jadinya formasi 5-2-3. Kencang di belakangnya ini cukup berhasil so far ya. Tapi kalau misalnya dari yang rekomendasi kita gitu ada sedikit perubahan tuh cukup menarik sebenarnya. Jadi sebelumnya tuh nggak ada De Bruyne ya, adanya Son gitu. Nah cuman last minute dengar kabar kalau Son katanya kena COVID nih dalam perjalanan baliknya gitu. Gak taunya false positive. False man, false positive gitu. Wah, sebal ya, karena Son lebih murah kan ya, dan ya lawannya Newcastle, jadi expect a return, dan memang ternyata return juga. Dan kalau Son gue masih bisa afford orang-orang yang lebih nail on lah ya di Chelsea-nya gitu. Gue bisa ngambil Christensen, gue bisa ngambil Azpilicueta, Laporte bisa ganti Cancelo gitu ya, masuk lah ya budgetnya gitu. Tapi karena De Bruyne ya mau nggak mau turun, jadi ini berhasil minggu ini, tapi kita nggak tahu nih minggu depan nanti kalau orang-orang ini nggak main lagi, gue bisa bilang wildcardnya cuma hasil 1-2 game nih jangan-jangan. Tapi ya semoga nantinya oke lah. Tapi silver liningnya adalah gue punya differentialnya sekarang kan. Schedule juga cukup bagus, semoga nggak cedera dan nggak aneh-aneh gitu ya. Tapi itu aja sih sebenarnya dari yang kemarin kita tampilin lah ya, lebih ke arah De Bruyne, Christensen sama overall pretty good. So gue jujur quite happy dengan hasilnya dan cukup excited untuk kedepannya gitu ya. Lagi De Bruyne sepertinya udah nail on nih. Oke, gue mau ngomong sedikit soal kapten nih ya. Kalau kemarin kayak gitu ngomong gak salah milih salah gitu ya. Tapi Win, lu pilih siapa Win kemarin Win? Kapten? Pastilah sama kayak lo lah, kata 1000 umat kan. Kalah dong. Iya. Walaupun mengejutkan ya. Iya. Firmino tahu hat-trick plus 1 assist loh. Yeah. Iya, wah gila tuh. Itu benar-benar emang aneh banget tuh, tiba-tiba kok bisa Firmino bisa yang biasanya ya kan cuma jadi tembok kan dia kan, tapi sekarang malah hat-trick. Wah gila tuh. Aneh banget. Tapi memang gol-golnya gol-gol tap in sih bro kalau dilihat sih. Iya. Iya. Gol-gol Inzaghi ya.
Iya, gol Inzaghi men, beneran gue gini doang, saya hat-trick nih. Nah, tapi kalau salah luar biasa sih, memang lagi on the very top of his form lah ya. Gue sempat baca kalau dia keep up this form gitu ya, dia ntar malah bisa lebih tinggi poinnya daripada yang record breaking year-nya dia tuh yang 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu, gue lupa ya, 3 tahun lalu kayaknya tuh. So, the guy man. Nah, kita ngomongin lagi tentang yang baru tune in nih ya, De Bruyne balik, akhirnya Harry Kane nih juga kembali gitu ya, 1 gol 1 assist gitu. Yok, any thoughts Yok tentang Harry Kane? Iya, aduh, gue nih kebetulan kalau ada fans Arsenal dikit, gue rada panas dikit nih sebenarnya. Bercanda Om Indra. Jadi, aman bro Yok. Jadi sebenarnya kalau ngomongin Kane ya, to be honest, gue tuh jujur I'm a big fan of Kane gitu ya. Kalau misalnya Om Indra nih big fan of Aubameyang gitu ya. Kalau gue tuh Kane sejati deh anaknya gitu. Walaupun gue ralat kalau bro, bisa bro. Kenapa? Enggak Gue Abdul. ralat, gue bukan. Gue gak fan Aubameyang. Oh lo nggak fan Aubameyang, oke. Iya makanya. Cuman apa namanya backgroundnya gue ini karena emang kan dia gue lihat lawan Spurs kan, momennya pas banget sih. Oh gitu ya. Ya, oke. Jadi balik lagi nih ke Kane gitu ya. Gue sebenarnya pemain Spurs favorit gue sebenarnya dulu Musa Dembele sih, cuma udah cabut nih. Jadi kita mainnya ke Kane deh. Kane tuh buat gue sebenarnya one of the most consistent player gitu ya. Kalau main FPL juga udah let's say mungkin 5 season terakhir kali ya, dia lumayan konsisten gitu. Cuman memang tahun ini dia agak slow. Kalau dulu biasanya dia slow cuma di bulan Agustus. Kali ini dia slow sampai Oktober gitu. Lama banget nih, 3 bulan. Cuman gue ada feeling nih udah mulai balik lagi nih dia. Kayak keikhlasannya kayak udah mulai ikhlas lagi nih main buat Spurs nih. Jadi udah bisa lihat kemarin tuh ya gue nonton match of the day. Dia tuh bener-bener kayak kelihatan bahwa dia track back gitu. Terus dia kelihatan kalau dia beragresif gitu pas ngejar bola. Pas lagi pressing. Jadi udah mulai kelihatan nih keikhlasannya udah balik lagi. Tapi kalau main FPL balik lagi Papi Joni nggak boleh pakai hati ya kan? Betul. harus strategi nih. Jadi kalau gue disuruh milih nih antara Son sama Kane ya, kalau kita masih tetap main hati, gue ada pemain Spurs 1, gue kan tetap masih milih Son sih. Menurut gue value for money-nya masih lebih dapat Son gitu. Iya. Dan harganya ya benar ya hampir 2 million pound kali ya. Yoi, bedanya lumayan banget. Iya. Menarik. Dan memang Harry Kane kan biasanya panas-panasnya tuh di Boxing Day tuh ya, Desember tuh gitu. Yoi. Kalau ada sejarah ya. Jadi ya on the watch out ya. Ya. Nah, kalau kita ngelihat pertandingan lagi nih yang cukup surprising adalah MU lawan Leicester nih. Lagi-lagi ya, Ole out harusnya semakin kencang nih gitu. Your thoughts Gi? Gimana ya, gue udah hampir 3 segmen di PPKM FPL tuh kayak lagi sama United gemes banget ya. Gue ngeliatnya tuh kemarin bener-bener gue sudah menduga sih, menurut gue United tuh kayak terlalu Ronaldo centric ya. Jadi udah terlalu ketebak, once Ronaldo ditutup itu udah deh untuk lumbung gol aja jadi ngaruh gitu ya. Sementara sebelum Ronaldo datang tuh kayaknya lebih kolaboratif gitu ya, semua dari Bruno, tapi Bruno tuh lebih kayak supplier gitu ya. Terus menurut gue kemarin juga poinnya adalah Maguire terlalu dipaksa, karena kemarin dia juga menurut Ole pas lagi di pressure dia bilang katanya Maguire sama si Ahmad Traore itu barely baru menyentuh grass, dia bilang gitu. Tapi ternyata dimainin juga Maguire, which harusnya ada yang lebih fit itu Eric Bailly. Tapi kemarin sloppy juga mungkin karena baru selesai cedera ya, mungkin mempengaruhi si Maguire kemarin permainannya. Terus menurut gua Pogba juga seemed a little bit off, kebingungan dia karena kebiasaan dia disempet dipindah ke kiri wingers di kiri, sekarang di tengah jadi kayak gitu lagi ya, jadi menurut gua angin-anginan. Jadi menurut gua tactical wise sih memang oleh kurang sih di sini gue lihat ya. Melihat dari persaingan kayak ada Tuchel, ada Klopp, ada Pep Guardiola,
mungkin gue bisa nambah ada Nuno Espirito Santo. Menurut gue kayaknya kurang banget. Kalah kelas lah ya, kelas. Sama ada adanya Pep Arteta gitu ya. Menurut gue sih masih ada kurang sih oleh. Aduh, kurang. Benar. That's it from my menarik di game itu. Si Maguire lagi-lagi bikin kebodohan demi kebodohan ya, walaupun memang kurang fit gitu ya. Cuman gue dari awal memang, walaupun gue fans MU, gue nggak terlalu simpatik sih sebenarnya sama Maguire sih. Tapi nanti ini Varane akhir kan? Lagi cedera, bro. Cedera, iya. Nah terus gimana tuh backnya tuh? Iya. Dan di game itu kita lihat lagi gitu, sebenarnya Vardy walaupun usia udah makin tua ya, masih luar biasa tajam tuh orang ya. Something to consider tuh buat nanti kita tim planning sih. Karena Vardy lebih murah dari Lukaku, tapi Lukaku jadwal lebih bagus gitu ya, so we'll see lah. Ya. Oke. Next yang mungkin paling gue akan bahas adalah masalah rotasi nih. Mungkin dengan City, dengan Chelsea, lu tahu bahwa pemain-pemainnya tuh akan easily rotated gitu ya. Nah sama nih di City, tahu-tahu kemarin di line up-nya gitu ya, kita lihat bahwa Diaz nggak main gitu kan. Masih banyak banget yang punya Diaz nih, karena dikira paling melon. Ternyata nggak main gitu kan. Walker akhirnya juga nggak main sama sekali gitu. Nah kalau di Chelsea malah cukup menarik nih, ada nama-nama kayak Chalobah sama Malangsar yang cukup main gitu kan. Walaupun Rudiger udah agak di-expect lah, tapi kita mikir kan Reece James udah balik, Reece James masuk, pas pilih Queta di tengah, mungkin Chalobah main, tapi Malangsar gitu kan, siapa yang kepikiran gitu kan, dapat bonus point lagi dia. Jadi agak tricky nih, tapi sebenarnya di game itu Brentford jago banget ya, dan bisa dibilang kalau Chelsea itu selamat gara-gara kipernya nih si Mbeumo juga kena tiang 2 kali loh dia, gila. Iya kan. By the way Chelsea tuh shot on goal cuma 1 loh. Memang. Iya. Sementara Brentford bisa 7 6 save tuh Mendy-nya tuh. Nah, ini thoughts gak tuh lo, gimana tentang Mendy ini? Buat gue sih Mendy sih mestinya ini ya bisa jadi diambil ya buat next week ya. Karena kan seperti tadi lo bilang Bro John, akhirnya dari sisi next game Chelsea kan 3 game berturut-turut kan nggak berat ya kayaknya ya. Maksudnya dia cuma ngelawan Burnley, lawan Newcastle, sama ngelawan Norwich kan. Jadi sih gue rasa sih itu wajib diambil sih kalau gue sih, dan harganya cuma 6,1 apa kalau salah. Jadi 6,1. Jadi bilang wah itu sih udah haruslah diambil dibandingin nanti ngarepin dari kiper-kiper lain yang jelas kan. Mungkin kalau gue bisa ambil kesimpulan, memang kalau lo ngambil Mendy dengan harga 6,1, lo lebih nyari game time yang secure ya, mirip Ederson lah gitu kan. Tapi di harga segitu sebenarnya ya kan, lo malah bisa dapetin Aspi tuh main sebelum harganya Aspi udah naik lagi sekarang. Atau kalau misalnya lo mau dapetin Chilwell gitu ya, yang sekarang lagi hot-hotnya gitu kan. Tapi ya sekali lagi kalau mereka ini game time-nya nggak secure sama Mendy. Secure, iya. Kalau lo sih mendingan Cancelo sih kalau gue sih, kalau dibandingin Cancelo ya. Chilwell. Iya. Mana main-mainnya juga keren lagi si Cancelo semalam kan, pas di Liga Champion kan. Gawat. Yeah. Tuh, kita masuk ke segmen berikutnya nih ya, kita ngobrol-ngobrol sendiri nih. Satu hal yang cukup menarik adalah Newcastle yang kemarin baru dibeli kan ya, sampai meme-nya keluar di mana-mana tuh ya tentang kekayaannya pemilik baru ya Newcastle gitu kan. Ternyata sekarang udah ada gebrakan baru, Steve Bruce officially resign atau ditendang lah ya, bisa dibilang per hari ini. Nah ini gimana nih Win dan teman-teman nih kira-kira men-shape up peta kekuatannya Newcastle dan Liga Inggris nantinya? Kalau menurut gue sih Newcastle sih harus ini ya, buru-buru ya, dia posisinya nih kacau banget ini, posisinya dia udah di papan bawah nih. Dia harus buru-buru untuk menunjuk dan buru-buru untuk pick up si pemain-pemainnya supaya bisa bangkit. Lumayan kacau. Padahal dulu dia juga nggak jaga banget kan, dia ada Joe Willock kan, habis itu ada Callum Wilson juga kemarin golin juga kan. Maksud gue sih ya ini asal emang ada pelatih yang bisa memotivasi mereka sih, gue rasa sih emang dia minimal jangan sampai degradasi gitu. Iya. Kandidat siapa nih kurang lebih nih? Yang kalau udah denger nih.
Tadi gue dengar katanya Conte nolak, padahal udah ditawarin Conte. Katanya nunggu MU. Padahal dia kayaknya di PHP MU nih kayaknya. MU maunya Zidane. Atau MU maunya Rooney juga ngasih sign ya. Dia juga udah ngasih sign kan, makanya. Jadi kan kalau dari di polling sih, tahu gue sih emang fans MU juga pengennya kan Zidane kan. Gue pernah kemarin lihat ada polling, dia pollingnya pengennya Zidane. Emang ya wajar lah, pasti pengennya Zidane kalau itu dibandingin Conte. Udah inilah ya, udah proven juga lah, ada menang trofi lah ya kalau Zidane, Conte gitu kan ya. Nah, tapi ada menarik nama-nama kayak Rooney, Gerrard gitu, mereka udah ngelatih ya. Gue juga lost track nih. Iya. Ada yang kalian dengar nggak soal Rooney? Gue sih yakin pasti ini mereka pasti nunjuk pelatih yang emang benar-benar berpengalaman lah. Jangan kayak ini tim Arsenal sama MU lah, nunjuk pelatih kemarin sore. Benar. Iya. Alright, mungkin kita bahas sedikit lagi nih ya tentang apa nih Win? Lalu ada cerita-cerita apa nih tentang seputaran pembolaan nih? Okay. Martial katanya, emang Martial mau dibeli ya? Ada. Misalnya Harry Kane tahun depan dibeli. Newcastle. I don't think he will want to go to Nggak jadi ke City jadi ya, Newcastle. Harry Kane gerak tuh, Harry Kane nggak akan bergerak ke tim project lah ya. Masih dibilang Newcastle bakal masih di project kan gitu. Jadi ya, harusnya dia udah tim yang solid lah gitu. It's not a project anymore ya. Jadi kayak he's not a money man lah. Dia bukan orang yang ngejar duit lah. Iya, cuman Grealish doang ngejar duit ya, pindah ke City ya. Tapi dimainin terus Grealish loh. Kan? Dan dengar-dengar juga katanya Newcastle ini juga ini sih Papi katanya kalaupun emang mau nyisain satu pemain itu cuma Saint Maximang doang katanya sisain katanya di proyek jago banget sih dia. Dengar jago banget. Si Ronaldinho-nya itu yang akan disisain sih katanya gitu gosip-gosipnya. Yang lain padahal mereka lumayan loh, ada beberapa produk-produknya selainnya kayak Willock gitu ya. Wilson boleh lah. Cadangan striker ya kan. Iya. Almiron Longstaff gitu-gitu juga lumayan sih. Almiron modal kenceng doang men. Iya sih. Kenceng mas semangat aja tuh dari MLS. Andale ya. Inilah si botak kemarin kartu merah siapa gue lupa. Jonjo Shelvey. Jonjo Shelvey. Kawan Gerrard ya. New Gerrard at that time. Cuman yang serunya lagi kan itu Bro John, yang kemarin tuh beritanya kan ada 18 klub kan yang emang semua ada meeting, emergency meeting di EPL 20 klub dan itu membahas tentang pembatasan sponsorship ya. Karena mereka ya pengen membatasi si Newcastle actually sih sebenarnya. Dan di meeting itu 18 klub setuju, satunya si Newcastle nggak setuju, City-nya abstain. Jadi ya kelihatan lah mana yang bakal dibiayain sama sponsornya yang miliknya si ownernya kan pasti kan. Itu nggak seru dong ya, nggak bisa kayak Bali United sponsornya banyak. Kan tempelannya banyak, kayak seru tuh kan baju Liga Inggris tempelannya. Iya. Udah kayak kulkas ya. Nah, tempelannya kulkas sih. Nah, gue juga sempat baca ya, dikit nyasar ke La Liga sih ya. Katanya Sterling sempat ditawarin ke Barcelona, tapi Barcelona nggak ada duitnya, nggak ada Sterlingnya, nggak ada Sterling untuk membayar Sterling, nggak ada pound Sterlingnya. Dia butuh nggak sih bro? Kalau itu juga belum tuh butuh ya kalau Barca. Butuh udahlah Barca rebuild aja lah udahlah. Itu udah menurut gue dirombak aja. Gue juga suka Barca by the way. Jadi gue selalu ada tim yang gue suka di setiap kontinen, di setiap negara gitu ya. Kalau di Spanyol gue suka Barca dari dulu lah, dari zamannya Stoichkov. Kalau di Zimbabwe tim lu apa? Ada. Ini Real Zimbabwe. Ada Real Zimbabwe. Kaiser Chiefs. Iya. Amerika Selatan namanya. Iya. Oke. Hai guys, kita masuk ke segmen terakhir kita lah ya untuk rekomen ya. Nah, kita ada Windra nih sekarang ya dengan
yang pasti tahu luar dalamnya soal Arsenal nih. Ada yang lu rekomendasi ini bro buat beberapa game week ke depan nih dari Arsenal nih? Bro, gue ya emang karena tahu luar dalamnya makanya gue susah banget nih rekomendasiin Arsenal. Parah bener bro. Ya, jadi ya kalau mau rekomendasiin sih sebetulnya sih yang paling ini ya yang masih konsisten sih Aubameyang ya, karena dia udah bikin 3 gol dan lawan Aston Villa juga kebetulan sih gue rasa sih juga udah main di home kan, jadi gue rasa sih bisa bikin gol juga. Kalau lo mau yang sedikit out of the box sih siapa ya, bisa susah banget ini emang. Saka gimana bro? Itu kakinya diembat sama McAllister gitu hilang berapa lama tuh? Itu wah enggak sih, dia sih 75% sih itu bisa main sih, cuman tapi tetap aja kan maksud gue sih lebih nitik belatin sama ininya sih, poin gue 1 men, Saka kurang ajar kan gara-gara itu kartu kuning main cuma sebentar 0-1 sih 0 makanya stres gue makanya aduh, padahal gue pikir ya kan main di kandang masa lawan Crystal Palace masa nggak bisa bikin ini sih asis atau gol. Mungkin nanti kan si Sakanya nggak main, Aubameyang kan bisa digeser ke kiri. Nah, kayak zaman awal-awal itu Arteta zaman dulu di striker. Iya, jadi mungkin ya Sakanya boleh lah kalau mau nyari striker murah lah, gantiin si Antonio lah. Gitu bro kalau itu bro. Si MacArthur tuh nggak di kartu merah sama si minimal VAR lah, gila VAR aku nggak minimal ngelihat itu ini sih di replay. Wah gue udah nggak ngerti lagi Mike Dean lah. Itu parah banget sih. Mungkin disirap kayaknya. Bola di sini bro, bola jatuh dari atas dan nendang kaki bawah, coba gimana tuh coba. Minimal dia kepala kan, Saka di depan dia. Wah. Disirap kayaknya. Tapi buat kita nih yang baru mungkin yang para wildcard dari ini yang gua asumsiin mungkin ngambil satu pemain Arsenal ya, kalau nggak Ramsdale lah, White lah, Tomiyasu gitu. Harapannya gimana nih bro? Gitu karena kemarin tuh lawan Crystal Palace tanpa Zaha, atau kebobolan 2 gitu kan. Nah jadi secara konsistensinya gimana nih? Bro, di Aston Villa ada Oli Watkins bro yang langganan bobol gawang Arsenal bro. Jadi kalau gue sih kayaknya sih kalau di defense-nya sih saat ini sih gue sih nggak yakin ya kalau gue minimal kebobolan lah, minimal kebobolan. Jadi ya kalau gue happy deh dengernya. Ya gue bicara makanya kan ini kita harus mengenyampingkan ini ini fanatisme kita makanya nih kita bicara realitas aja gitu loh. Benar. Bagus. Kebobolan kayak kemarin gitu, aduh nggak jelas banget. Gue juga sama, gue juga sama nggak suka sama MU sekarang asli. Emang kita udah hopeless bro. Oke. Kita lanjut ya. Nah, satu hal yang menarik nih. Sepertinya kan kalau dulu kita udah melihat bahwa kalau buat striker itu yang premium kan ada Ronaldo, habis itu juga ada Lukaku gitu kan ya. Nah, dua-duanya lagi seret nih. Yang jadi andalan adalah Antonio gitu kan. Tapi Antonio juga udah 2 game nih nggak return gitu ya. Nah, jadi gue mungkin mau nanya nih ke Papi Yoga nih gitu. Kira-kira do you still wanna keep Antonio gitu atau diganti gitu misalnya dengan yang harga-harganya juga di kisaran kayak mid price gitu bro? Ya, oke, good question. Jujur gue punya Antonio, gue masih punya Ronaldo nih, gila, gue masih stuck sama Ronaldo. jadi gue tuh minggu ini lebih mengutamakan Ronaldo, gue kayak mau gue keluarin nih gitu. Jadi kalau ngomongin Antonio, sebenarnya juga nggak banyak opsi ya di harganya dia. DCL masih cedera gitu ya. Jimenez kemarin tiba-tiba cadangin ya kan. Iya. Siapa lagi yang harganya dia gitu. Jadi kayaknya udah gitu gue punya Armstrong, kagak main, ya Allah, pusing gue. Jadi kayaknya Bamford gimana? Bamford juga kan masih belum ngetun lagi ya. Iya, belum fully fit. Jadi feeling gue sih kayaknya Antonio yang pasti paling enggak dia bakal main, dan underlying stats-nya kemarin gue baca si Big Man bakar lagi tuh, dia masih cukup bagus sebenarnya. Jadi gue pikir kayaknya buat paling enggak next game week gue masuk keep. Malah headache gue nih diganti Ronaldo sama siapa. Jadi kemarin ngeliatin Lukaku nih agak-agak seret, tapi kalau ngeliatin fixtures-nya gitu ya 3 game ke depan nih kan. Menarik ya. Wah bagus banget. Burnley, Newcastle, Norwich ya kan. Gila, kapan lagi tuh dapat fixtures kayak begitu gitu. Jadi gue antara dia atau Vardy nih. Vardy lagi hot banget, gila dia udah berapa game week non-stop scoring mulu gitu. Jadi
Ya ini nih, gue butuh sholat nujub dulu kayak ntar malam. Dua-duanya bro, masukin lah Fardi ya kan. Kalau ada uang buat buang Ronaldo-nya lah. Yoi. Ya kan. Kalau Kane masih nanti lah gitu. Tapi kalau Fardi sekarang lagi hot-hotnya gitu. Kane gue tahan Kane. Game week 12 ke atas baru gue mainin tuh kayak itu. Atau Son lah. Oh, alright. Yeah. Make sense. Gue juga ada planning sih buat nantinya mungkin masukin Fardi yang lebih murah lah ya buat gantian Lukaku setelah 3 game ini gitu kan. Tapi kita lihatlah, gue rasa berhadapan dengan Norwich itu di saat mungkin pemain yang punya Lukaku pada ngaptenin terus kita buang Lukaku kayaknya juga kurang bijak juga kayaknya gitu ya. Alright. So kita round the table tentang captaincy nih ya gitu. Nah cukup menarik nih. So mungkin muter dulu nih dari Papi Windra nih. Topo. Wah, Captaincy. gue kagak bakal ngubah, gue kapten berarti masih salah. Lawannya sih MU, cuman minimal inilah bro. Gue sorry bro ya. Tapi kayaknya sih menurut gue salah bakal inilah perform di week ini lawannya. Make sense bro. Oke, Papi Egi. Sebenarnya kalau misalnya mau default sih salah sih ya. Itu udah kayak kapten default gue ya. Tapi sebenarnya tadi dengar menyambung nih katanya Papi Yoga nih, Lukaku nih menurut gue menarik banget ya, karena melihat dari fixtures itu sangat-sangat mantep banget gitu ya, jadi hijau semua ya. Dan gue rasa underlying stats pun juga kayaknya Lukaku pasti golin sih sooner or later, cuman masalah tinggal dia kapan bisa tap in lagi si Lukaku nih. Jadi menurut gue to be considered sih Lukaku sih. Gue akan buang Ronaldo, mungkin masukin Lukaku untuk jadi captain sih. Itu dari gue. Alright. Dan lo sendiri gimana Yong? Nah, gue juga belum ada jawabannya nih. Tapi jawaban gue antara jawabannya Papi Egi dan Papi Windra sih. Jadi kalau ngomongin salah ya, kayaknya lagi blazing hot banget nih orang. Yeah. Gila sih, kemarin lihat golnya tuh yang lawan kemarin jadi lupa lagi gue. Atletico. Gimana? Kemarin dia lawan apa sih? Kemarin lawan Watford. Yeah. Itu dia gocek pemain berapa biji gila. Gue kayak Messi ya. Iya udah kayak Messi. This guy is on another level at the moment. Jadi kalau ngelihat form salah sih gila. Tapi kalau ngelihat fixtures, Lukaku is the way to go. Nah gue juga lagi mikir apa gue minus 4 buat masukin Lukaku, karena Jota udah pasti ngamain. Udah pasti mau gue ganti tuh sama Boemo nih kayak feeling gue. Jadi gue harus ngambil minus 4 nih kayak nih this game week. Berarti kan kalau ngambil minus 4, gue mau nggak mau harus kaptenin Lukaku. Kalau nggak sayang ngapain gue udah masukin Lukaku gitu. Iya. Ini gue lagi mikir sih antara dua itu sih. Gue kalau masukin sesuatu dengan minus 4 biasanya kecenderungannya adalah gue kaptenin lah gitu. Kalau nggak ngapain? Iya kan? Exactly. Iya. Gue juga sama sih. Itu nggak akan jauh dari antara salah apa Lukaku ya. Strictly karena memang fixture juga kan udah gue bawa Lukaku tuh buat nyiapin 3 game week ini gitu kan. Tapi gue akan lihat dulu lah ya. Kecenderungannya sebenarnya gue ntar akan cari-cari referensi gitu. Kalau gue lihat dari yang referensi ya bisa dibilang top 10K manager gitu-gitu ya, mereka condong ke Lukaku gitu. Oke guys, sekarang kita masuk ke sesi dimana kita ngomongin tentang giveaway kita ya dari episode yang sebelumnya. Dan waktu itu kita minta teman-teman buat milih ya dari rekomendasi dari 4 bisa dibilang punditnya kita lah ya di episode yang sebelumnya. Nah, Papi gini akan jelasin secara detail nih. Yap. Thank you Papi Joni. By the way, jadi kita udah sesuai kita janjikan ya, udah 2 minggu lewat. Nah, akhirnya ditunggu-tunggu nih kita bakal ngumumin giveaway-nya ya. Nah, jadi untuk kita recap juga, pertanyaannya adalah kamu tuh tim Papi siapa dengan rekomendasi pemain yang poinnya paling terbanyak nih. Jadi kalau misalnya gue recap, Papi Joni itu dengan ada Aaron Ramsdale, Laporte, Foden sama Mbeumo. Papi Egi, which is papi gua, itu ada Ben Foster, Kukureya, Alan sama Iheanacho. Papi Bram itu ada Sanchez, Tierney, Salah dan Vardy. Nah, Papi Mike itu ada David Raya, Davi, Kovacic sama Hwang Hee-chan. Nah, ternyata Papi Bram nih yang menang, soalnya ada Salah sama Vardy. Wah, ini bener-bener nailed down banget nih Salah sama Vardy ya. Jadi total poinnya 28. Jadi selamat yang buat milih Papi Bram. Di sini kita punya 3 orang pemenang nih namanya. Satu itu @Lanang Yoga Pratama,
yang kedua itu @mnonu, yang satu lagi adalah @arifjuhanda. Jadi kita mau drawing dulu nih buat pemenangnya, Papi John. Silakan kita draw. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yap. Oke, tekan tengahnya. Mulai ya. Iya. Oke. Drum roll. Iya. Iya, selamat buat @arifjuhanda ya. Juhanda. Nanti pokoknya selamat dulu gitu. Mantap. Nanti pokoknya standby terus DM-nya, kita akan DM untuk info details dari alamatnya, nomor telepon segala macam. Nanti hadiah akan kita kirimkan secepatnya. Pokoknya congrats dan tetap ikutin giveaway berikutnya. So dari gue Egi, thank you so much. Over to Papi Joni. Monggo Papi Joni. By the way si Papi Yoga mana ya? Oh iya, Papi Yoga mana nih? Wah, ini koneksi kali ya. Oke, iya. Oke, nggak apa-apa, kita juga udah di bagian akhir sesi kita. Jadi thank you guys udah nonton sampai akhir gitu ya. Thank you buat Papi Windra. Papi Windra, thank you banget. Seru banget Papi Joni. Sama-sama. Ya, jadi semoga menemukan kontennya berguna buat teman-teman. Kalau memang ya jangan lupa untuk like, subscribe ya, dan share supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu. Sekian dari kita dan semoga good luck buat next game week ya. Salam Panejo. Panejo. Salam. Bye. Thank you.